Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat pembina dan panitia membawa acara ini. Yang terhormat para pengurus OSIS, yang terhormat warga SMPN 2 Tasikmalaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga sahabat beriman bisa melihat tayangan video ini. Tidak lupa sholawat serta salam dilimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan para tabi'in dan tabi'atnya. Juga kita selaku umatnya yang mengikuti ajarannya. Amin. Baik. Di sini saya perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Muapi dari kelas 8C. Ingin membawakan pidato DAI yang berjudul dan bertema Isra Mi'raj. Sebelum kita ke inti, kita harus tahu apa itu Isra dan Mi'raj. Isra adalah suatu perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Madinah, yang di sekelilingnya diberkahi oleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman-Nya, yaitu Quran surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haula linuriyahu min ayatina innahu was-sami'un al-basyir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, supaya kami tunjukkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami kepadanya, dan Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dari ayat kita jelaskan Masjidil Aqsa dan daerah sekelilingnya yang dapat berkat dari Allah. Di sekeliling Masjidil Haram yang diberkati dengan rezeki yang berlimpah serta kewibawaannya yang luar biasa, sehingga setiap tahun berduyun-duyun banyak berjutaan muslim jemaah haji pergi ke sana untuk melakukan haji. Oke, baik. Kita lanjut. Mi'raj. Mi'raj adalah suatu perjalanan kelanjutan dari Isra, yaitu suatu perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Dari sana Sidratul Muntaha adalah suatu tempat yang dimana di sana terletak arsy Allah Subhanahu wa taala yang agung, yang dimana Allah bertahta dan bersemayam di atas arsy, yaitu
pada saat pada saat ingin melanjutkan perjalanan menuju langit ketujuh atau Sidratul Muntaha, Rasulullah menaiki kendaraan yaitu buraq. Rasulullah melewati 7 lapisan langit, dan di setiap satu lapisannya itu ada para nabi dan rasul terdahulunya. Di langit pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Ishak. Di langit ketiga Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Di langit ketujuh Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Ghafur. Dan di sana terjadi dialog antara Allah dan Rasulnya. Di sana juga terjadi transaksi tawar menawar. Pada mulanya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan sholat kepada Rasulullah sebanyak 50 kali atau 50 waktu dalam sehari semalam. Rasulullah pun mengiyakannya. Rasulullah menyetujuinya. Dan Rasulullah pun kembali ke langit ke-6 dan menceritakan apa yang diperintahkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan sholat 50 waktu. Nabi Musa mengatakan kalau sesungguhnya umat Rasulullah itu tidak akan mampu melaksanakan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Kita saja yang 5 waktu itu sangat susah dikerjakan, apalagi 50 waktu. Bayangkan, Nabi Musa menyuruh Rasulullah untuk kembali dan meminta keringanan kepada Allah supaya dikurangi waktu sholatnya atau jumlah sholatnya. Akhirnya Rasulullah pun kembali ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah dan meminta kemudahan kepadanya. Allah pun memberikan kemudahan, yaitu dengan mengurangi waktu atau jumlah sholatnya, yaitu menjadi 40. Rasulullah pun mengiyakannya lagi dan kembali lagi ke langit ke-6. Di sana Rasulullah mengatakan hal yang serupa. Namun Nabi Musa juga mengatakan hal yang sama seperti yang sebelumnya. Rasulullah pun kembali lagi ke Sidratul Muntaha dan begitu terus bolak-balik terus menerus seperti itu. Dan akhirnya sampailah di mana diperintahkan untuk sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya menyetujuinya untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Setelah itu Rasulullah pun akhirnya kembali ke bumi dan kembali ke rumahnya pada keesokan harinya. Ternyata perjalanan yang Rasulullah kira itu adalah perjalanan yang lama, ternyata itu hanya semalam. Subhanallah. Pada keesokan harinya Rasulullah pun menceritakan kejadian yang dia alami kepada para sahabat. Itulah kisah tentang Isra dan Mi'raj. Dan mulai kali ini kita tidak boleh menyepelekan atau meninggalkan sholat. Itu adalah perbuatan yang sangat tercela. Kalau bahasa sekarangnya itu tidak epik. Itu adalah perbuatan yang tidak epik sama sekali. Tidak bagus untuk ditiru, bahkan tidak boleh.
Karena sholat 5 waktu yang kita jalani atau yang kita lakukan saat ini itu pahalanya sama seperti sholat 50 waktu yang Allah perintahkan pada saat itu. Oke, jadi kali ini kita tidak boleh seperti itu lagi. Kita harus melaksanakan sholat tepat waktu dan tidak boleh meninggalkannya sama sekali. Oke, sekian dari saya pidato di kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sampaikan. Dan semoga kita tetap dilindungi oleh Allah dan diberi kesehatan. Dilindungi juga dari wabah COVID-19 yang sedang melanda. Amin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.